Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengomentari Guru Gembul yang membahas tentang kitab Fathul Izar. Sebelum itu kita coba lihat cuplikan videonya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Pada tahun 2008-an itu terbitlah sebuah kitab kuning kecil yang merupakan hasil karya dari seorang kiai di Indonesia, yaitu judulnya adalah Fathul Izar. Kitab ini kemudian dianggap sebagai salah satu kitab favorit yang dikaji di pesantren-pesantren untuk segmentasinya. Jadi di antara segmennya yang sangat sedikit itu, ini adalah salah satu kitab yang paling favorit. Apa isinya? Isinya adalah sesuatu yang akan membuat banyak kaum muslimin malu untuk membacanya. Apalagi membacanya di depan orang tua, karena ini adalah kitab tentang seks. Kitab tentang senggama, tentang wanita, tentang bagaimana berhubungan seksual, di mana waktunya, kapan waktunya, dan lain sebagainya. Kata Guru Gembul, kitab Fathul Izar ini merupakan kitab favorit yang diajarkan di pesantren-pesantren. Menurut pandangan saya, bahwa kitab Fathul Izar ini bukan kitab favorit yang pasti diajarkan di pesantren-pesantren. Coba dicek di pondok-pondok NO pun, kitab Fathul Izar ini merupakan kitab favorit yang diajarkan di kalangan santri oleh ustadz-ustadz. Yang saya ketahui bahwa di pesantren itu yang diajarkan adalah kitab Fathul Qorib, Takrib, Fathul Mu'in, Jurumiyah, seperti itu. Puasaan pun saya rasa kitab Fathul Izar ini tidak dikaji, tidak dibacakan. Kalau di pesantren NU itu biasanya kalau Ramadan itu memang ada khataman kitab. Nah, kitab Fathul Izar ini saya rasa tidak ada yang mengkajikan atau di khataman di bulan Ramadan. Saya kira enggak ada saya kira. Mungkin di cross check lagi di pesantren-pesantren, dilihat apakah benar kitab Fathul Izar ini merupakan kitab favorit yang diajarkan di pesantren. Apa yang menyebabkan peradaban Islam sekarang sedemikian tertinggalnya? Ada banyak sekali alasan, ada banyak sekali faktor, dan ini bisa dikatakan sebagai faktor yang sistemik. Tetapi salah satunya bisa kita ungkap bahwa orang-orang Islam zaman sekarang itu cenderung untuk membolak-balikan sesuatu. Yang bukan dari Islam dianggap sebagai Islam, dan yang Islam dianggap sebagai bukan Islam. Ini adalah fitnah akhir zaman gitu. Dan buku ini menunjukkan bahwa sesuatu yang bukan Islam bisa dianggap Islam, bisa disakralkan, dibela mati-matian. Bahkan ketika saya mengkritiknya, saya akan dihujat habis-habisan. Salah satunya saya sebutkan begini ya, ini adalah contoh betapa sesuatu yang bukan berasal dari Islam itu dianggap sebagai Islam dan kemudian disakralkan. Buku ini langsung di bab-bab awal itu menjelaskan bahwa ada waktu baik dan waktu tidak baik untuk melakukan persetubuhan, dan ini berkonsekuensi terhadap keturunan atau anak yang akan dilahirkan kelak. Misalkan dia sebutkan seperti ini, barang siapa yang menyetubuhi istrinya di malam Jumat, maka anaknya yang terlahir akan hafal Al-Quran. Apa hubungannya hafal Al-Quran dengan kapan dia melakukan persegamaan? Saya mohon maaf ya, tapi dia disebutkan seperti ini dan dia jelaskan ini adalah waktu-waktu menurut Islam, menurut ahli-ahli hikmah gitu. Di sini Guru Gembul mengatakan ini dari Islam. Tapi yang saya ketahui bahwa kitab Fathul Izar ini si pengarang tidak mengatakan bahwa ini dari Islam. Beliau hanya menyantumkan surat yang ada di Al-Quran. Contohnya di pembukaan, Quran surat An-Nisa ayat 3. Terus Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ada lagi Quran surat An-Nur ayat 2. Terus di bab rahasia bersenggama ini juga ada Quran surat Al-Baqarah ayat 223. Ada lagi etika bersenggama di sini. Oh, enggak ada. Oh, mana? Oh, ada ayatnya juga. Quran surat Al-Furqan ayat 54. Beliau hanya mencantumkan ayat-ayat dari Al-Quran. Tidak mengatakan ini dari Islam. Itu ya. Diteruskan, kalau misalkan bersenggama dalam proses persenggamaan itu suami istrinya sedang ngobrol atau melibatkan obrolan-obrolan verbal, maka anaknya akan menjadi bisu. Kalau misalkan persenggamaan itu di waktu dalam kondisi gelap-gelapan seperti itu, maka anaknya jadi penyihir.
Padahal kan ini sunnah ya. Tapi ya sudahlah. Kemudian kalau misalkan persenggaman itu dilakukan pas lampunya lagi dinyalain, lagi terang, maka anaknya akan jadi ganteng. Dan seterusnya dan seterusnya. Atau misalkan ketika suaminya melihat vagina, maaf ya, atau aurat si perempuannya, maka anaknya akan jadi lahir sebagai anak yang buta gitu. Dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ceritanya kurafat-kurafat semacam ini diklaim sebagai bagian dari Islam? Ini kan yang menjadi pertanyaannya gitu. Jadi penulis yang dimaksud itu katanya mencari-cari sumber dari para ahli hikmah, dan kemudian dia melakukan tirakat tidak keluar rumah selama 3 tahun untuk bisa menerbitkan buku kecil ini. Jadi referensinya adalah spekulasi mistik, jadi imajinasi yang spiritual apa segala rupa gitu. Nah, ini menjadi berbahaya karena apa? Karena ketika ini diklaim sebagai ini menurut Islam, apalagi banyak yang menyebut bahwa ini adalah sex education ala Islam atau Kama Sutra ala Islam, maka ini akan segera disakralkan. Kalau sudah disakralkan tidak boleh dibantah. Dan bayangkan kalau misalkan sesuatu yang bukan Islam disakralkan sebagai Islam kemudian tidak bisa dibantah, kemudian orang-orang Islam mengikutinya, maka ini menjadi awal mula dari kehancuran peradaban Islam. Di sini disakralkan. Siapa yang mensakralkan? Apakah para santri? Santri yang mana? Ya kan datanya kan perlu kita ketahui. Pesantren yang mana? Santri yang mana yang mensakralkan? Apakah memang benar-benar santri yang mensakralkan, atau orang lain, atau hanya pembuat berita, atau hanya perusahaan berita agar menarik, jadi dibalut oleh kata-kata yang manis. Padahal para santri itu tidak mengatakan bahwa ini sakral. Coba dicek diberitahu datanya, santri siapa, pesantren di mana yang mengatakan ini sakral, kitab Fathul Izar ini sakral. Jangan-jangan referensi Guru Gembul ini hanya berita yang ada di koran, berita yang ada di internet, berita yang ada di online, tetapi tidak mengambil data secara real di lapangan, yaitu mengambil data di pesantren, menanyakan kepada ustadz yang mengajar di pesantren, menanyakan kepada kiai yang ada di pesantren, yang mengasuh pesantren, menanyakan dengan santri-santri, ditanya pakai kuesioner. Jadi datanya bisa valid, tidak seperti ini. Guru Gembul hanya menampilkan di surat online itu, website itu, kan itu kan tidak referensi, tidak bisa diambil kuat data itu. Nah, mungkin diambil datanya dulu ya. Dan ditambah lagi, coba Baraya misalkan kalau melihat ada orang-orang non-Islam kemudian membaca ini, ketawanya kayak gimana gitu. Kan ini dalam Islam tidak ada sebenarnya. Secara sains ini jelas-jelas terbantah, baik sains dalam bentuk metodologi maupun sains dalam bentuk statistik. Ini pasti akan terbantah gitu. Gimana ceritanya kalau misalkan melakukan hubungan seks pada hari anu gitu, anaknya akan menjadi 6 jari gitu. Padahal itu jelas-jelas misalkan ada hadis juga yang menyebutkan kalau misalkan malam hari raya ya boleh-boleh saja, tidak jadi masalah gitu. Ini malah disebutkan akan 6 jari gitu. Kalau misalkan lampunya terang maka akan jadi ganteng, kalau misalkan lampunya gelap maka anaknya akan menjadi lahir sebagai penyihir dan sebagainya. Nah, ini lagi-lagi diklaim sebagai Islam, kalau misalkan saya ini pasti akan dihujat, dimarahin dan sebagainya. Tapi ini harus saya sampaikan, jangan sampai disakralkan, jangan sampai kitab ini, saya mohon maaf ya, Fathul Izar itu dikatakan sekarang sebagai Kama Sutranya Islam, itu dikatakan sebagai apa, kemudian dikaji di banyak pesantren dan kemudian dijadikan bahan rujukan. Ya, tapi kan ini sex education baik dan lain sebagainya. Kalau misalkan benar-benar mau sex education, ya udah gunakan metodologi-metodologi yang lebih ilmiah, gunakan pendekatan-pendekatan yang lebih empiris terkait dengan apa yang sedang dikaji sekarang. Bukan membahas tentang masalah-masalah yang keduniawian dalam tanda kutip, itu kan persenggamaan, itu berarti aktivitas fisik gitu kan. Ya berarti berkonsultasi dengan ahli kesehatan, dengan ahli psikologi, dengan apa, bukan menggunakan kontemplasi mistik.
Jadi siapa yang melakukan persenggamaan pada hari ini maka hasilnya anaknya akan menjadi seperti ini. Itu dalam agama Islam tidak ada, secara ilmiah itu terbantah, tapi itu diklaim sebagai bagian dari peradaban Islam. Akhirnya apa? Orang-orang Islam akhirnya ikut-ikutan di situ. Oh jangan, kita nggak usah psikologi, nggak usah sex education barat, kita sudah memiliki sex education sendiri gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Akhirnya kita tidak maju-maju dan kemudian kita ditertawakan sama bangsa asing, sama orang-orang asing. Saya yakin banyak sekali orang-orang asing yang akan, oh ternyata Islam seperti ini ya ajaran agamanya ya. Jadi kalau misalkan melakukan persenggamaan di siang hari maka akan ganteng. Kalau persenggamaan di tempat gelap maka akan jadi anaknya jadi penyihir gitu. Kalau misalkan persenggamannya hari ini berarti akan jarinya akan ada 6 dan sebagainya. Ya, tolong yang seperti ini tuh didiskusikan. Jangan sampai orang-orang pesantren kemudian jumud hanya gara-gara ada pernyataan ini langsung diikuti dan disakralkan dan sebagainya. Ingat Baraya, peradaban Islam pasti runtuh kalau misalkan pola pikirnya masih sama terus-terusan seperti ini. Kalau cara kerja otak kita itu selalu bertumpuan pada pola-pola yang keliru. Yang terakhir, saya setuju dengan Guru Gembul bahwa kita harus terus edukasi, terus belajar tentang sains, ya, karena sains itu berpikirnya secara metodologi seperti ini. Tapi ada yang tidak setuju tentang pernyataan Guru Gembul bahwa kalau orang-orang Barat melihat edukasi seperti ini, mereka akan terlihat kayak nyinyir gitu. Tapi yang saya pendapat saya bahwa ketika orang Barat yang cerdas, yang pintar, ketika melihat contohnya seperti kita Fathul Izar ini, mereka tidak akan menjelek-jelekan, mereka tetap akan menghargai. Kalau tidak sepemikiran dengan dia, tidak logis dengan dia, maka dia mungkin akan meneliti kenapa kok ada kitab seperti ini. Orang dulu itu mengarang kitab seperti ini, pasti ada penyebabnya. Saya rasa mereka, orang-orang Barat akan berpikir seperti itu, akan menganalisa, tapi tidak menyinyir, tidak mengolok-olok, tapi menganalisa kenapa. Saya rasa seperti itu. Mungkin itu saja. Saya bukan orang yang alim atau kiai. Bagi kalian yang suka dengan video ini, klik like, subscribe, dan share. Bagi yang tidak suka, cukup klik like dan subscribe saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.